Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam acara podcast Sapa Magelang atau siaran PA Magelang. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, berasal dari Kota Bengkulu. Usia saya 22 tahun. Di sini saya berasal dari Instansi UIN Salatiga. Dan di samping saya ada mbak-mbak yang berasal dari universitas lain, yaitu dari Undip. Bisa memperkenalkan diri, Mbak? Mohon maaf, koreksi ya. Oke, apa, Mbak? Saya dari Unima. Oh ya, astagfirullahaladzim. Maaf sekali, Mbak. Ya, mungkin dari Unima bisa memperkenalkan diri. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana, bisa dipanggil Dina, bisa dipanggil Mariana, atau bisa dipanggil sayang. Astagfirullah. Oke, siap, Mbak. Iya. Bisa saya panggil Mariana aja ya, Mbak. Oke, Oke. Mbak Mariana gitu ya. Mbak Mariana, oke. Oh ya, Mbak Mariana tadi katanya berasal dari Magelang sendiri ya, Mbak ya? Iya, Dari Magelang sendiri. Kalau boleh tahu usianya berapa, Mbak ya? saya usianya lahiran 2001 berarti usia saya. Berarti 21 tahun. Oke, matematikanya berarti 100 ya. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Berarti 21 tahun udah banyak sekali pengalaman yang udah ditempuh ya, Mbak ya? Ya, insya Allah seperti itu. Tapi ada yang lebih banyak dari saya. Ada yang lebih banyak. Oke, siap. Di sini kita berdua itu akan membahas atau bermusyawarah, Mbak. Sebenarnya saling berbincang lah mengenai tema kita pada pertemuan kali itu, praktek pengalaman lapangan sebagai wujud Tridharma perguruan tinggi. Seperti itu, Mbak. Mungkin Kita- sebelumnya gini ya. Gimana? Mungkin saya mau tanya dulu sama Mas Ardi ya tadi. Oke, siap. Mungkin saya mau tanya dulu apa sih itu Tridharma dari Tridharma ya, perguruan tinggi. perguruan Oke, tinggi. siap, Mbak. Tridharma perguruan tinggi itu sebenarnya gampang sekali. Ada 3. Tri yaitu 3, dharma adalah kewajiban. Jadi ada 3 kewajiban perguruan tinggi antar mahasiswa. Tetapi dalam perguruan tinggi itu terdapat ada instansi seperti dosen atau mahasiswa sendiri dan instansi atau hal yang menyangkut dari kampus sendiri, Mbak, seperti itu. Dalam Tridharma sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat umum. Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Mas Ardi kalau Tridharma itu 3 kewajiban. 3 Berarti kita kewajiban. harus menjalankan itu Harus semua ya, menjalankan Mas. itu semua, Mbak. Dari pendidikan, Iya. kemudian yang kedua tadi Ada penelitian dan penelitian, pengembangan. dan juga yang terakhir ada pengabdian Pengabdian pada kepada masyarakat. Nah, menurut Mas Ardi nih, kita kan di sini di Pengadilan Agama Magelang. Iya. Itu kan kita nggak cuma nganggur-nganggur Enggak ya. cuma nganggur dong, Mbak. Masih banyak aktivitas kita Iya. yang membutuhkan gitu, Mbak. Ya, mungkin dari pertama Mas Ardi ke sini itu Mas Ardi itu udah ngapain aja? Kontribusi Mas Ardi untuk Pengadilan Agama Magelang ini seperti apa? Oh, oke siap, Mbak. Yang pertama sekali saya itu datangnya hari Kamis, Mbak, sekitar tanggal 14 Juli. Nah, itu hari Kamis itu saya datang bersama teman-teman magang saya sekitar 9 orang. Ada yang lainnya ada 4 laki-laki dan 5 perempuan. Seperti itu, Mbak. Jadi jumlahnya ada 9. Di sini yang pertama sekali kami didatangkan dalam ruangan terus bersama guru pembimbing. Nah, seperti itu. Terus di sana kita penyerahan, Mbak, proses penyerahan. Terus setelah proses penyerahan baru di sana kita bisa diterima secara layak di PA Magelang. Jadi mengikuti semua apa sistem ataupun pekerjaan yang ada di PA Magelang sendiri. Nah, kalau saya boleh tanya itu kalau pengalaman atau perjalanan Mbak menuju dari UMM ke sini gimana, Mbak? Unima ya, kalau sebut Unima. Unima. Iya. Dulu ya UMM ya, Mbak ya? Iya. UMM. Sekarang udah menjadi Unima. Iya. Oke, siap. Itu gimana, Mbak? Keluh kesahnya atau pengalamannya Iya. untuk menuju ke sini tuh? PA Magelang ini kami rasa sangat berintegritas ya. Jadi salah satu pilihan dari prodi kami itu adalah PA Kota Magelang ini karena memang lingkungannya itu sangat mendukung pertama.
dan kedua memang apa prestasi dari PA Kota Magelang ini sudah sangat bagus gitu ya. Jadi ini adalah salah satu apa ya, sebuah kebanggaan kami bisa Oke, siap. bergabung, bisa merasakan menjadi karyawan dari PA Kota Magelang ini, Mas. Oke. Gini Mbak, dari tadi Mbak bilang banyak pengalaman, banyak apa ya, maksudnya PA Magelang layak untuk dibuat magang. Salah satu hal yang membuat Mbak tertarik magang di sini apa Mbak? Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu kan tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Ardi, Oh iya, ada 3 apa Tridharma. tadi? Ya, Tridharma. Perguruan tinggi. Mungkin saya akan apa ya, mencoba untuk menjelaskan dari PPL ini kita bisa masuk ke dalam 3 Tridharma ini. Ya, Yang pertama itu kan pendidikan. Iya. Kita sudah diberikan materi oleh dosen kita Iya. tentang hukum perdata, mungkin tentang HKI, Iya. mungkin kalau di UIN Salatiga Salatiga. ya. Itu kita harus bisa mengimplementasikan dan di dalam gimana mengimplementasikan ya. atau mengaplikasikan? ya, dalam mengaplikasikan itu kita harus tahu dulu bagaimana prosesnya, Mm-mm, dan betul, di betul. PA Magelang ini kita sudah mengetahui Ya, dari pertama kali kita kesini kan kita sudah ikut sidang, Iya. entah itu sidang perceraian, sidang Waris. tentang waris gitu, dan itu sangat sangat berpengaruh sekali untuk kita. Dan yang kedua itu tentang penelitian dan juga pengembangan, itu sangat penting untuk kita karena kita sebagai mahasiswa yang memang harus menggali terus ilmu dan juga informasi yang terbaru, ya, tidak hanya di kampus. Jadi di sini kita bisa mengembangkan skill kita, di mana kita bisa mengamati bagaimana cara menjadi hakim yang baik, bagaimana menjadi panitera dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kan, yang terakhir itu kan Pengabdian pengabdian di kepada masyarakat. masyarakat. Ya, itu menurut saya di PA Magelang ini kita juga akan dibekali tentang hal itu. Bagaimana kita memelekkan atau mengajari Ya. mengajari masyarakat Magelang ini supaya lebih melek hukum gitulah. peka terhadap hukum atau Iya. mengerti hukum lah Mbak ya. Ya. Mungkin gitu sih kalau pandangan saya terhadap implementasi Tridharma dalam PPL kali ini. Oke. Gini Mbak, kalau dari UIN Salatiga itu sendiri kan dalam mencari tempat magang ataupun tempat PPL itu kan ditentuin dari masyarakatnya, dari mahasiswa sendiri Mbak. Jadi mahasiswa yang mencari kelompoknya sendiri, mahasiswa yang mencari tempat magangnya sendiri. Nah jadi dari sekian banyak tempat magang yang ada di daerah Jawa Tengah ini, oleh sebab itu saya tertarik untuk magang di sini Mbak. Tetapi kalau dari Unimas sendiri apakah sama seperti di UIN Salatiga Mbak? Tidak, kami tidak. Beda? Iya. Gimana Karena memang gimana ya? Kami kan dibagi 2 kloter gitu ya. Mbak? Oh iya. Nah, itu kenapa hanya biasanya itu setiap mahasiswa itu wajib untuk melaksanakan PPL itu di domisilinya. Oh domisili. Iya. Berarti melakukan sebuah kegiatan PPL atau magang itu sesuai dengan tempat tinggal. Iya, Seperti itu. Tapi sekarang hanya dibagi 2 kelompok, yaitu di Mungkit dan juga di Kota Magelang ini. Oh iya. Berarti ini saya dengar-dengar itu katanya 2 kloter Mbak ya? Iya, Berarti sekitar 15 orang dari Unimas sendiri. 10. 10. Iya. Berarti 5 di bulan ini dan 5 di bulan yang akan datang. Iya, betul. Masa liburan itu berarti dihabiskan dengan mencari pengalaman di tempat instansi gitu, Mbak, atau lembaga-lembaga gitu atau gimana Mbak? Iya, sebenarnya ini kan juga waktu libur Iya, semester iya. ya. Iya, jadi Karena- kita habiskan untuk mencari ilmu Iya, betul. gitu dan melihat bagaimana proses dari suatu perkara itu diproses sampai nanti keluarlah putusan gitu. Oke. Kalau tadi kan saya juga sudah berbicara ya tentang Tridharma. Iya. Mungkin dari Mas Ardi pandangannya itu seperti apa Tridharma untuk diri kita sebagai mahasiswa? Oke, Apakah kalau Mas Ardi itu sudah mengimplementasikan dengan baik atau masih ada yang kurang? Oke sahabat. Kalau dari saya sendiri Mbak, dalam menanggapi Tridharma perguruan tinggi kita, yang pertama dari pendidikan dan
penyebaran atau penelitian, dan yang terakhir itu pengabdian kepada masyarakat. Kita yang pertama membahas tentang pendidikan dulu, Mbak. Di sini kan kita pendidikan terakhirnya udah di sarjana tuh, Mbak, dalam S1. Mbak sendiri kan juga jurusnya HES, Hukum Ekonomi Syariah, dan saya jurusnya HKI, Mbak, Hukum Keluarga Islam. Jadi banyak di sana itu membahas tentang pernikahan, perceraian, hukum waris, itu banyak saya, Mbak. Tapi kan kalau ekonomi syariah hanya nggak mencakup seluruhnya ya, Mbak ya. Jadi itu hal yang pertama terkait dengan pendidikan. Kita udah mendapat materi ataupun penjelasan yang banyak oleh dosen-dosen kita. Terus yang kedua itu penelitian atau pengembangan. Penelitian itu oleh sebab itu kita berada di sini untuk meneliti apa sih di lembaga Magelang itu, seperti apa sih sistemnya, seperti apa cara pekerjanya. Karena dari hukum keluarga Islam itu sendiri sangat cocok sekali, Mbak, memagang ataupun PPL di sini, karena masuk ke dalam sistem jurusan kita, apalagi hukum keluarga Islam mengenai tentang perkawinan dan pernikahan. Jadi banyak di PA Magelang itu yang penggugatnya itu mengenai kasus perceraian atau waris gitu. Itu yang mengenai penelitian dan pengembangan. Terus juga kita banyak mengembangkan bakat-bakat kita atau meminta pembelajaran dari senior-senior kita ataupun dari petugas-petugas yang ada di PA Magelang ini, dari PTPS ya, PTPS, ada PTPSP. PTSP. Dari PTSP, ada juga dari PP atau panitia pengganti, panitia muda, dari juga ada hakim. Kita bisa menggali informasi gimana sih cara proses ataupun pengerjaan dari PTSP itu, gimana sistemnya, cara pembuatan surat gugatan, cara kita mengajukan syarat-syarat itu, kita meminta persyaratannya seperti apa. Terus juga kita belajar pembuatan surat gugatan, membuat ekot itu untuk supaya kita bisa masuk ke dalam mendaftarkan diri sebagai penggugat, seperti itu, Mbak. Nanti Mbak kan di sini baru berapa hari, Mbak ya? 2 hari. Iya. Nah, dari 2 hari kami, kalau dari UIN Salatiga itu udah sekitar seminggu lebih, Mbak, hampir 2 minggu. Jadi kita di sini belajar bareng lah, Mbak, belajar bareng, saling sharing-sharing bareng. Ketika apapun ada yang mengganjal, apapun ada yang perlu dipertanyakan, kita musyawarahkan bareng, kita belajar bareng. Tadi pagi itu saya udah belajar tentang pembuatan surat gugatan, Mbak, seperti itu. Nanti bisa kalau Mbak mau belajar, nanti kita bisa belajar bareng, sharing-sharing bareng, ataupun bisa langsung ke PTSP sendiri. Terus juga mengenai pengembangan di masyarakat. Nah, dalam hal seperti ini, setelah kita udah belajar ataupun magang di pengadilan agama ini, kita bisa, ketika kita udah keluar atau selesai dari praktek di sini, kita bisa mengajak masyarakat ataupun mengenalkan ilmu atau bakat kita yang udah kita dapat di PA Magelang ini pada masyarakat, dengan cara yang pertama kita bisa membuat seminar kepada masyarakat umum ataupun kepada teman-teman kita yang ada di instansi ataupun di universitas kita. Seperti itu, Mbak. Berarti itu sudah sangat terrealisasi ya? Udah sangat terrealisasi, tapi masih ada yang kurang, Mbak, sebenarnya itu. Kan kita kan bentar lagi tuh mau menyusun proposal skripsi itu, Mbak. Iya. Nah, nanti kita dari PA Magelang itu kita bisa tanya-tanya tuh sama Pak Hakim ataupun dosen pembimbing lapangan kita di sini, yaitu Pak Najib, selaku hakim kita di sini, ataupun dosen pembimbing. Jadi kita bisa minta gimana sih, Pak, tips-tips cara membuat judul, tips cara membuat seperti itu, Mbak. Boleh. Itu adalah salah satu bonus ya. Bonus atau peluang kita dalam mengajukan judul, seperti itu. Nanti misal kalau apapun yang Mbak bingung, apapun yang Mbak mau tanyakan, mau Mbak belajar, ya kita saling sharing bareng gitu. Gimana, Mbak? Apakah udah puas dengan percakapan kita? Apakah masih ada yang ditanyakan gitu? Cukup sih ya. Mungkin cukup. Lah, dari Unima sendiri apakah ada yayasan tersendiri gitu, Mbak? Oh, tidak. Tidak ada. Sama berarti, Mbak.
Nanti ada fakultas kalau dari UIN Salatiga ada Mbak. Bisa tak contohin pertama. Yang pertama UIN Salatiga keren bermartabat. Keren ya. bermartabat. Oke. Gitu. Bisa diterima ya? Oke. Saya. Fakultas Syariah UIN Salatiga keren bermartabat. PA Magelang maju, gesit, cemerlang, yes. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian.